Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kembali lagi di Islam itu indah. Masya Allah, semoga jamaah di rumah diberikan kesehatan oleh Allah. Dan pastinya guru-guru kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, rabbal alamin. Nah jamaah, hari ini Masya Allah sekali ya pembahasannya ini, terutama untuk istri-istri di rumah nih ya. Atau juga mungkin untuk istri-istri yang memang merasa paling benar nih, pasti namanya perempuan kan, wanita tuh always right ya kan. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah perempuan selalu benar, laki-laki ngikut aja. Ya nggak Ustadz Syam? Kok nanya aku? Loh ya kan Ustadz Syam kan nanti kan coming soon nih Oh mau punya gini, istri. mending kita lihat jawabannya. Ada VT yang kamu harus lihat nih. Buat seluruh jamaah Apaan yang ada sih? di Apa nih? Ini ada VT-nya nih. Kok langsung piti? Ada Ustaz. Apa Nih. sih? Apa sih pitinya? Kamu lagi browsing apa sih? Sepeda. Mau beli sepeda lagi? Hah? Kok beli sepeda lagi sih? Kan kemarin udah beli. Coba, udah macem-macem lagi modelnya. Enggak, ini beda daripada yang kemarin. Enggak, kenapa harus beli lagi coba? Enggak, ini buat apa? Biar variasi aja. Yaudah deh, tapi aku aja yang milih ya. Hah? Aku yang milih ya. Ya udah, Kok kamu kayak ragu-ragu ya gitu? udah. Yaudah aku aja yang pilih. Yang mana? Nah, mendingan yang gini nih Boy. Murah lagi, tadi tulisannya termurah. Gimana? Hah? Mau enggak? Ya udah. Kok gampang banget urutnya? Ya udah, aku nurut mau gimana lagi? Beneran nih. Ya udah. Yaudah ikut aku aja ya. Iya, Pokoknya oke. kita beli warna ini, warna merah. Aku yang itu. Oke? Iya, iya. Aduh itu mah video aku. Makanya kan kalau ditanya perempuan selalu benar, ya coba lihat tadi itu tayangannya, jawabannya tuh. Jadi kenapa itu cat tadi? Enggak Ustadz, jadi tuh si Desa kan lagi demen banget goes kan sekarang. Oh, yang sepeda-sepedaan gitu. Iya, nah aku mulai ikut-ikutan deh Oh, nemenin iya. dia. Nah tapi agak berlebihan nih kalau suka sesuatu kan pengennya beli-beli mulu gitu kan. Nah akhirnya aku pilihin, nah tapi pilihinnya yang paling murah ya kan. Berarti harta tahta sepeda ya. Bisa aja nih Umi. Ya lanjut ya, ini ada sebuah video nih ya. Ya nanti kita langsung aja lihat seberapa gregetnya emak. Ini dia tayangannya. Seberapa gregetnya mama? Kemarin mama naik motor, sennya ke kanan, Terus belok ke atas. seberapa gregetnya ibu? Kemarin anak gue minta duit buat sekolah. Terus Sekolahnya gue liburin. Aduh ini lucu banget sih, emang nih emang the power of emak-emak ya Bunda, Masya Allah ya. Nah jamaah, itu perlu diketahui ya, video barusan itu cuma bercandaan aja, jangan dianggap serius ya. Nah kita sering lihat nih ya, kalau ibu-ibu naik motor sen ke kiri tapi dia malah lurus. Atau bahkan kalau dia sen kiri dia malah kanan ya. Emang suka-suka mama aja ini. Nah Ustazah ini aku mau nanya nih, mengapa sih para perempuan itu selalu merasa dirinya itu selalu benar. Selalu merasa ingin, ya kan ada lagunya nih, wanita pengen dimengerti nih ya kan. Karena wanita ingin Nah, benar tuh. dimengerti. Wih, Masya Allah. Nah kenapa sih harus kayak gitu? Kenapa kita harus selalu ngerasa kita tuh paling benar? Kayaknya laki-laki tuh kayak salah aja. Nah itu gimana tuh Ustazah? Ya Allah, kita ngomongin diri kita sendiri Iya dong. benar, ini malu pemirsa. makanya nih. Ya Allah mohon izin ya, guru-guru nih, so ada laki-laki ustadz-ustadz kita di sini. Kita kerubutin ntar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya Allah, mohon maaf nih ya guru-guru ya, kita ngomongin wanita nih sekarang. Kenapa sih cewek itu selalu merasa paling benar? Why? Because ya lah buat pemirsa nih ya, apalagi yang ada di Lombok, Dede belo-belo ngeraos. Nah saya dari Lombok Apa tuh? Ustaz. Oh Masya Allah. Artinya? Kalau ngomong jangan panjang-panjang. Oh gitu. Dede Dari belo-belo. panjang. Iya Nusantara ya. Lucu ya. Yang pertama, kenapa wanita merasa paling benar? Cewek itu pengen lebih dimengerti. Tadi kan Kak Aca udah ngomong. Iya, benar. Lagunya aja ada. Bahkan kalau kita ngomong secara kata-kata hanya di hanya di kiasan dibilang katanya oh, itu kan cuma lagu. Tapi kalau kita melihat kepada siroh, bagaimana seorang yang namanya seorang baginda Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, itu paling mengerti kepada istri.
Ingat nggak peristiwa ketika bunda kita Sayyidatina Aisyah ya, ketika sangat cemburu dengan yang namanya ibunda Saudah ya, itu sampai ngelemparin mangkok menurut riwayat ya, karena bukan masalah sakit hati atau dia bukan yang namanya membantah, tapi karena rasa cemburunya. Maka baginda kita Nabi Muhammad SAW bukan marah, tapi mengerti banget. Dia yang ambil bangkoknya, dia yang rapihin tuh rotinya, sampai akhirnya dia nggak ngomel kepada Aisyah. Artinya apa? Memang wanita pingin lebih dimengerti. Maka Rasulullah menjawab, ini ibumu bukan membantah, tapi ibumu sedang cemburu. Jadi ngerti banget mana marahnya ngebantah, mana marahnya cemburu. Benar, apalagi kalau lagi PMS. Nah itu dia makin masalahnya. nambah tuh. Iya, jadi wanita itu memang lebih banyak harus dimengerti. Seperti juga sirah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana dia mengertinya ketika istrinya ngomel-ngomel, dia kagak ngomel lagi. Coba kalau modal kita ngomel, kamu ngomel mulu, jadi istri durhaka, bla bla bla. Mungkin seperti itu ya, astagfirullahaladzim, nauzubillah min zalik. Yang kedua, perempuan emang lebih jago debat. Maklum kan perempuan 20 ribu kata Pak Ustadz ya. Jadi dia ngomong dikit ya kan, suaminya ngomong dikit kita paling banyak. Seperti itu. Dan kedua, ketiga perempuan lebih peka daripada pria. Benar. Artinya apa? Ini ada apa-apa nih kayaknya aku kepikiran nih mas. Ah masa sih? Iya benar kejadian. Ya, Ya atau kan? misalnya kita muka udah bete tapi kamu kenapa? Kita bilang nggak apa-apa, dia beneran nyanggepnya nggak apa-apa. Padahal kita bete. kenapa-kenapa. Benar. Nah, ini dia nih, makanya perempuan jangan suka pakai kode-kode. Bilang aja saya kesel kenapa emang. Nah cuman kan kita kan kagak enak ya kan. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Kamu mau pergi? Nggak apa-apa. Ya terserah. Padahal ketika terserah udah. Itu berarti nggak boleh. Nah itu dia. Benar. Dan yang keempat, perempuan ingin diperlakukan lebih istimewa. Ini dia masalahnya. Karena kenapa? Karena perempuan, kenapa pengen diistimewakan? Karena maaf deh, kalau perempuan tuh ingat banget tanggal ulang tahun suaminya misalnya. Tanggal pernikahannya. Benar. Semuanya diingat. Tapi laki-laki kadang-kadang gak ingat, malah dia kesel. Kita aja ingat sampai tanggal-tanggal apa itu kita ingat. Tanggal ulang tahun pernikahan ingat. Pas suami gak ingat. Makanya inginnya tuh dia diistimewakan. Kenapa? Dia sendiri ya sebagai ibu, sebagai wanita mengistimewakan keluarganya. Rela tuh dia jam 11 malam anaknya namanya lapar dia masak, rela. Coba kalau misalnya bapaknya, mah atau pak punya makan, udah ntar besok aja. Tapi kalau ibu bener gak sih? Benar. Biar kata ngantuk-ngantuk Beda emang. turun, beda. Turun. Makanya dia pengen disewakan. Dan yang terakhir, pria itu banyak ngalah karena kenapa? Karena laki-laki gak mau ribet. Daripada ntar jadi berdebat, tuh kayak tadi itu tuh. Yang kan tadi akhirnya video dia nurut tadi aja tuh, ya, akhirnya nurut aja. Ustazah. Ya deh yang merah aja deh sepedanya deh. Karena Iya, walaisa benar-benar. zakaru kal unsa. Yang namanya laki-laki tidak sama dengan wanita. Mohon izin kira-kira begitu Pak Ustadz. Mohon kalau ada salah-salah kate dimaafin aja ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah. Jadi sekali lagi ya, wanita itu pengennya dimengerti. Jadi untuk para laki-laki harap mengerti kalau sudah mulai datang bulannya. Gitu ya, Dia Masya pada Allah. bengong. Terima kasih banyak. Ustazah jadi gak enak nih ya, soalnya cewek kita berdua doang di sini, aduh. Udah gitu rame lagi. Suheri suka heboh sendiri. Wow, lucu banget itu. Ustadz Maulana. Iya. Ini seru ya kalau udah bahas perempuan tuh apa ya bener-bener berapi-api gitu loh Ustadz. Karena bener-bener kita alamin apalagi kalau kita udah jadi ibu gitu jadi istri pasti berasa banget nih. Nah Ustadz ini banyak banget ya jamaah perempuan di luar sana yang mungkin udah menikah tuh bertahun-tahun. Ya misalnya udah 10 tahun, misalnya mungkin 15 tahun gitu kan. Dan udah sering cekcok gitu loh sama suami. Nah kadang-kadang suka ngomong gini, kenapa sih suami aku tuh gak ngerti banget maunya aku gitu. Padahal udah nikah bertahun-tahun harusnya kan udah paham bla 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 bla. Nah itu kan kesel tuh Ustadz suka ngomel, ngoceh dan segala macam. Padahal udah dikode-kodein. Nah ini tuh sebenarnya bagaimana sih Ustadz cara laki-laki agar memahami sikap perempuan yang selalu ingin dimengerti. Silakan Iya, Ustadz. makasih. Izin Sasa dulu. Mohon izin saya langsung saja karena ini pembahasannya sangat menarik sekali. Bagaimana kita menyikapi, menghadapi sosok yang namanya makhluk yang disebut cermin kaca yang bunyi, yang harus hati-hati. Bagaikan tulang yang bengkok, yang kalau dibiarkan makin bengkok, kalau dipaksakan akan patah. Ini simbol wanita yang luar biasa, simbol keindahan, simbol suksesnya laki-laki terletak dari wanita. Kalau wanita itu bermasalah berarti laki-laki yang tidak lulus, artinya tidak berhasil. Kalau wanita itu banyak omelannya berarti laki-laki yang bermasalah di sini. Makanya kesuksesan rumah tangga itu dilihat dari bagaimana perlakuan
terhadap wanita. Ini kembali lagi, karena wanita susah untuk disalahkan. Kenapa? Kalau ada masalah berarti laki-laki yang bermasalah. Kenapa? Kenapa tidak bisa mendidik istri? Kalau banyak utangnya wanita berarti suami yang bayar. Kenapa? Siapa suruh tidak memenuhi? Kan seperti itu. Makanya laki-laki senantiasa disalahkan. Nah, bagaimana caranya menyikapi, menghadapi wanita dalam hal ini yang selalu ingin dimengerti? Yang pertama, perbanyak dan perdalam komunikasi. Mungkin karena kurang komunikasi, mungkin cara komunikasinya, mungkin cara memberikan pengertiannya. Jadi kembali lagi pada komunikasi ini. Karena arijalu qawwamunalan nisa, ya ayyuhallazina amanu ku ampusakum wa ahlikum nara. Semua pada laki-laki untuk memberikan pengertian pada wanita. Makanya wanita itu kalau tidak salat, suami yang tanggung jawab. Wanita tidak menutup aurat, laki-laki yang tanggung jawab. Jadi suami atau dalam hal ini laki-laki lah yang bertanggung jawab atas perihal wanita. Setelah akad nikah saya serahkan, saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku. Artinya semua tanggung jawab ayah larinya ke laki-laki. Dalam hal ini suami. Maka kalau istri kelaparan, suami yang tanggung jawab. Jadi kalau ada masalah seperti ini, sebenarnya laki-laki harus dalam hal ini perdalam komunikasi. Dan tingkatkan kesabaran. Karena wanita dituntut untuk apa? Wanita dituntut untuk taat kepada suami. Berarti suami harus bersabar terhadap istri. Karena enggak gampang itu. Gampang loh, ribet. Apalagi istrinya kayak Aca. Masih muda, energik. Makanya sosok laki-laki kalau menghadapi wanita seperti ini harus yang kedua apa? Selain perdalam komunikasi, perbanyak komunikasi, yang kedua adalah dukung. Ya, Masya Allah. Dukung. Cuman dalam hal ini kan laki-laki punya tiga tugas kewajiban. Selain menafkahi, selain melindungi, yang ketiga apa? Mendidik istri, mengarahkan istri. Maka wanita tidak bisa keluar rumah tanpa ada muhrim. Apalagi kalau lewat 3 hari. Pergi nginap di mana-mana harus ada muhrimnya. Atau ditinggalkan, tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Harus ada muhrimnya. Maka kalau wanita, aku mau bisnis ini. Dukung. Dukung. Kok didukung Ustaz? Sepanjang tidak membahayakan dirinya. Modalin lah. Bertanya, dukung atau modalin? Modalin. Karena daripada dia bermasalah, apalagi saya sih lebih suka kalau wanita itu aktif. Wanita sibuk. Kalau dia tidak sibuk, cari kesibukan lain ngomongin orang. Auzubillah. Betul tidak? Ya benar. Jadi usas mendukung laki wanita bekerja, tidak ada masalah. Wanita itu hebat loh. Bahkan usahakan kita membantu dia dalam hal semampu kita. Itulah. Tapi yang penting sekali lagi selama porsinya berarti nggak apa-apa ya Ustadz ya. Iya. Ustadz ini gimana nih? Ini aku boleh nanya nggak Ustadz? Kalau Ya. misalnya nih kadang suka kebalik, kadang tuh suka Aceh yang nggak peka. Ya. Jadi Desta tuh justru yang lebih bau. Gimana Dan ya gini. Ustadz? Aku tuh kadang suka dia udah ngomong tapi kayak, hah emang iya? Aku suka kayak gitu. Bawelnya laki-laki dan bawelnya perempuan itu beda. Kalau perempuan bawel itu pertanda cintanya, kasih sayangnya. Oh iya Masya Tapi kalau bawelnya laki-laki kan laki-laki bawel, Iya, iya, jarang iya. bawel. Jarang. Tapi ketika laki-laki bawel berarti itu bentuk tanggung jawabnya. Masya Allah. Bentuk tanggung jawab, bentuk perlindungan, bentuk Iya, iya, iya. pendidikan. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Maulana. Ya jadi jamaah Islam itu indah, sekali lagi ya kita harus saling mensupport suami istri satu sama lain ya, Masya Allah. Nah ini berikutnya ada pertanyaan dari sosial media yang akan dijawab oleh Ustadz Syam. Ini dari hamba Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Punten mau nanya, samarkan akun saya ya. Jadi gini Ustadz, saya pernah dengar nih ya laki-laki itu hidup dengan logikanya dan perempuan itu hidup dengan perasaannya. Kalau kayak gitu cara berpikir antara suami dengan istri gak bakal pernah nyambung dong. Apakah ini salah satu alasan saya dan suami berantem terus? Kenapa sih Ustadz suami saya gak pernah mau ngalah? Saya tuh capek Ustadz berantem 3 kali sehari kayak minum obat. Wow. Ini lucu nih Ustadz Syam. Ini gimana ya? Apakah salah satu penyebab pasangan suami istri sering bertengkar karena adanya perbedaan cara berpikir suami dan istri? Yang satu pakai perasaan, yang satu pakai logika. Nah itu gimana tuh Ustadz?
Oh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Guru-guru kami yang kami muliakan. Ustadz Maulana, Ustazah Lulung, Kak Aca dan seluruh jamaah yang mulia. Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf sebelumnya tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari karena yang berbicara belum ada pengalamannya. Akan tetapi kalau ditanyakan apakah memang perempuan berpikir memakai perasaan dan laki-laki berpikir memakai selalu dalam hal menghadapi masalah selalu pakai logikanya. Secara umum fitrahnya seperti itu. Tapi secara umum ya, adapun mungkin yang keluar daripada itu seperti Aca tadi kan katakan kalau sama Desta aku yang lebih masuk akal, kalau Destanya yang lebih bawel gitu ya. Apakah secara umum seperti itu ya? Secara umum seperti itu karena memang wanita itu dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala rahim. Artinya dia memang pakai rahim perasaan gitu ya. Penyayangnya itu sangat besar sekali terhadap makhluk lainnya terutama bagi anak-anaknya. Maka disebut alam rahim itu adanya sama ibu-ibu atau sama perempuan. Kalau laki-laki tidak ada itu. Makanya mungkin kadangkala kalau masalah belanja aja tuh kayak tadi yang lagi mau beli sepeda, kalau laki-laki mau beli A misalnya kemudian udah direncanakan untuk beli A, pas dicek ternyata barang A habis, dia akan cari B gitu. Ya udahlah mau gimana lagi, udah habis kita cari yang B. Tapi kalau perempuan udah mau A, terus A-nya habis, pasti dia nanya, kok habis, siapa yang beli? Kok bisa, cari dulu deh di gudang, cari dulu deh di ini. Pasti dia akan mencari sampai segitunya. Misal ada mungkin sepasang suami istri makan di restoran, ketika sampai di restoran ternyata restorannya udah tutup. Kalau laki-laki mungkin sang suami mengatakan ya udah kita cari restoran lain. Kalau sang istri mungkin akan mengatakan kepada suaminya, ini tanpa bermaksud menggurui, istri mengatakan ya udah tanya dulu kok bisa tutup jam segini, emang jam segini udah harus tutup gitu, masih nggak mungkin mencari yang lain gitu. Dia kalau mau sudah A, dia mau A gitu, nggak mencari solusi yang lain, fokus kepada masalahnya karena mungkin pakai perasaan. Nah di dalam Al-Quran sudah Allah jelaskan, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. Di dalam surah yang bertitel An-Nisa, perempuan, wanita, the woman, memang Allah Subhanahu wa taala sedikit menjelaskan tentang mereka gitu. Jangan kau iri kepada perempuan atau yang laki-laki jangan iri kepada perempuan, perempuan jangan iri kepada laki-laki. Dikarenakan apa? Karena ada perbedaan sifat atau karakter yang memang Allah titipkan kepada mereka. Ingat, dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau kata ibu tadi pertanyaannya, bagaimana cara mengatasinya? Logika dan perasaan tunduk kepada satu hukum. Hukum apa itu? Hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Perasaan kalah dengan Al-Qur'an. Logika kalah dengan Al-Qur'an. Logika perasaan baik dia mengunggulkan perasaannya ataupun logikanya, semuanya harus tunduk di hadapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini hanyalah masalah karakter atau sifat awalnya atau sifat dasarnya. Tapi ketika berbicara tentang penyelesaian masalah selalu kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Saya nggak mau kayak gitu. Kalau dia sesuai syariat, maka it's okay. Kata akal sehatnya laki-laki, enggak kayak gitu. Permasalahannya kayak gini, penyelesaiannya seperti ini. Kalau dia sesuai dengan syariat, maka it's okay. Tapi ketika perasaan sudah menyalahi syariat, maka perasaan tidak terhitung. Yang dihitung adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Akal sehat sudah menyalahi syariat, maka akal sehat sudah tidak dihitung. Yang dihitung adalah syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagai contoh misalnya khamar kok dilarang gitu. Karena khamar itu artinya menutup akal sehat. Lalu bagaimana kalau ada misalnya orang yang sudah terbiasa minum alkohol, kalau cuma 1 gelas 2 gelas dia tidak mabuk, apakah ini sudah dihalalkan? Oh no, memang secara akal sehat dia tidak tertutup akalnya, tapi secara syariat memang sudah diharamkan dari awal. Maka akal sehat kalah dengan yang namanya syariat. Jadi cara penyelesaiannya kembali kepada agama. Begitulah kenapa Nabi menyuruh memilih karena agamanya gitu. Berarti kembali lagi Iya. sebenarnya kita kepada Allah ya Ustadz. Tapi emang benar sih Ustadz kalau misalnya masalah kesabaran tuh emang kalau kita niat udah karena Allah ya udah akhirnya kita Bener ya? juga jadi bisa menghandle Perasaan ngalah kita. gitu ya. Bener, Logika pun Ustadz. ngalah kalau udah Iya. di hadapan hukum Allah Subhanahu Masya wa taala. Allah. Terima kasih banyak Sama-sama, Ustadz Syam. Kak Bismillah Ca. Ustadz Syam ntar coming soon ya ngerasain kayak gini ya Insya Ustadz ya. Allah. Amin, amin, rabbal alamin. Nah ini langsung saja ini dia segmen yang paling kita tunggu-tunggu.